Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lagi lihat bulan terus kepikiran, itu ceritanya gimana ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal jalan-jalan virtual buat ngebongkar misteri tetangga kosmik kita ini. Mulai dari kelahirannya yang super dahsyat, sampai gimana dia diam-diam ngebentuk kehidupan di bumi. Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Bulan itu asalnya dari mana sih? Benda yang setia nemenin malam kita ini ternyata punya kisah asal-usul yang jauh lebih dramatis dari yang kita kira. Sebuah kisah dari masa lalu tata surya kita yang masih liar dan penuh tabrakan. Buang jauh-jauh deh bayangan kalau planet itu terbentuk dengan tenang dan damai. Kelahiran bulan kita itu justru hasil dari sebuah sebut saja bencana kosmik. Teori terkuat yang kita punya sekarang nunjukin satu momen spesifik. Sebuah tabrakan dengan skala yang hampir nggak bisa kita bayangin. Nah, ini dia jagoannya. Hipotesis tumbukan raksasa. Atau nama kerennya The Big Whack. Coba bayangin ya, sekitar 4,5 miliar tahun lalu, ada sebuah planet seukuran Mars, para ilmuwan menamainya Theia, yang menabrak bumi yang waktu itu masih muda banget. Tabrakannya dahsyat luar biasa, sampai melelehkan keduanya dan menyemburkan triliunan ton batuan cair keluar angkasa. Terus, gimana caranya serpihan-serpihan panas ini jadi bulan yang kita lihat sekarang? Prosesnya bisa kita rangkum dalam 4 langkah simpel ini. Pertama, tentu aja, tumbukan itu sendiri. Lalu, muncullah cincin puing panas yang mengelilingi bumi. Pelan-pelan, gravitasi mulai bekerja, menarik semua material itu jadi satu dalam proses yang namanya akresi. Dan akhirnya, voila, gumpalan raksasa itu mendingin, memadat, dan jadilah bulan yang kita kenal. Oke, bulan sudah terbentuk. Tapi, dunia macam apa sih di sana? Wah, beda banget sama bumi. Dan perbedaan terbesarnya adalah sesuatu yang kita anggap sepele di sini, udara. Yuk kita lihat gimana rasanya hidup di dunia tanpa atmosfer. Nggak punya atmosfer itu ibaratnya kayak nggak punya selimut pelindung. Makanya bulan itu dunia yang ekstrim banget. Langitnya selalu hitam legam, bahkan di siang hari bolong. Nggak ada angin, nggak ada awan, nggak ada cuaca sama sekali. Cuma ada keheningan total dan paparan langsung radiasi luar angkasa yang keras. Nah, ini nih yang sering salah kaprah, sisi gelap bulan. Sebenarnya istilah itu nggak tepat loh. Begini ceritanya, kita di bumi itu selamanya cuma bisa lihat satu sisi bulan aja, yaitu sisi dekat. Kenapa? Karena rotasinya terkunci sama bumi. Bagian gelap yang kita lihat dari sini, yang disebut Maria, itu sebenarnya dataran lava purba. Nah, sisi jauhnya, yang nggak pernah kelihatan dari bumi, itu bukannya gelap terus. Dia tetap dapat sinar matahari kok. Bedanya, permukaannya jauh lebih banyak kawah. Karena nggak punya selimut atmosfer, suhu di bulan itu jadi gila-gilaan. Coba deh lihat tabel ini. Di Khatulistiwa, siangnya bisa sepanas 116 derajat Celcius. Itu udah lebih dari cukup buat merebus air loh. Begitu malam datang, suhunya langsung anjlok ke minus 173 derajat Celcius. Bayangin aja perubahan suhu hampir 300 derajat setiap harinya. Ini salah satu tantangan terbesar kalau kita mau bikin pangkalan di sana. Meskipun kelihatannya jauh di atas sana, bulan itu sebenarnya lagi terus-terusan menari bareng bumi dalam sebuah tarian gravitasi yang kuat. Dan hubungan mereka ini ternyata membentuk banyak hal fundamental di planet kita. Kita tuh sering gak sadar betapa berhutangnya kita sama bulan. Tarikan gravitasinya yang bikin ada pasang surut di lautan. Bukan cuman itu, dia juga bertindak kayak jangkar raksasa yang menstabilkan kemiringan bumi, yang ujung-ujungnya ngasih kita iklim yang relatif stabil. Oh, dan ini fakta keren. Tanpa bulan yang pelan-pelan memperlambat rotasi bumi selama miliaran tahun, satu hari di planet kita ini mungkin cuma bakal berlangsung beberapa jam aja. Tentu aja, tarik-menariknya ini dua arah. Tapi ya jelas, gravitasi bulan jauh lebih lemah. Tepatnya cuma 1/6 dari gravitasi bumi. Makanya kalau kamu lihat video astronot Apollo, mereka bisa lompat-lompat tinggi dengan entengnya. Dulu, kita kira bulan itu cuma bola batu raksasa yang mati dan gak aktif secara geologis. Ternyata penemuan-penemuan baru justru menunjukkan gambaran yang jauh lebih dinamis. Ada banyak kejutan di sana. Ada dua penemuan yang benar-benar bikin kaget para ilmuwan. Pertama, ternyata bulan itu masih mengalami gempa bulan. Ini tandanya dia masih aktif di dalam. Dan yang kedua, ini nih yang jadi game changernya. Kita nemu es air. Jumlahnya banyak, tersembunyi di kawah-kawah kutub yang gak pernah kena sinar matahari. Ini bukan cuma temuan ilmiah loh, ini adalah sumber daya masa depan. Bisa jadi air minum, udara, bahkan bahan bakar roket buat para penjelajah. Tarian gravitasi antara bumi dan bulan ini ternyata nggak statis. Faktanya, tetangga kita yang satu ini pelan-pelan lagi pamit pergi.
Sebuah proses yang bakal mengubah langit di masa depan. Setiap tahun, bulan itu menjauh dari kita sekitar 3,8 cm. Ya, kira-kira secepat kuku kita tumbuh. Kedengarannya sepele kan? Tapi kalau kita bicara dalam skala waktu jutaan tahun, perpisahan yang super lambat ini bakal punya konsekuensi yang sangat besar buat bumi. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran yang wow, luar biasa. Kita itu hidup di sebuah era kebetulan kosmik yang sempurna. Sekarang ini, ukuran bulan di langit kita itu pas banget untuk menutupi matahari yang ngasih kita pemandangan spektakuler gerhana matahari total. Tapi, karena bulan terus menjauh, suatu saat nanti dia akan terlihat terlalu kecil untuk bisa menutupi matahari sepenuhnya. Jadi pertanyaannya adalah, jangan-jangan kita ini adalah generasi-generasi terakhir dalam sejarah panjang bumi yang bisa menyaksikan keajaiban alam ini? Coba deh, bawa pemikiran itu pas kalian lihat bulan malam ini.